Para pemirsa Reform 21, Anda sedang menyaksikan Ask the Doctor yang dipersembahkan oleh Klinik Pratama Samaritan. Dan saya Leonie sedang bersama dengan Dr. Ivan dari Klinik Pratama Samaritan juga. Dan Dr. Ivan, kita ingin berbincang-bincang nih, mau nanya-nanya juga ke Dr. Ivan tentang satu kondisi yang namanya kolesterol tinggi gitu ya. Seringkali kan kita berpikir, aku udah cek darah nih, lihat hasil kolesterol tinggi. Tapi kan itu mah biasa lah ya orang Indonesia gitu misalnya. Kolesterolnya memang tinggi, emang berbahaya? Berbahaya nggak sih? Kolesterol tinggi berbahaya atau enggak? Jawabannya iya kalau tidak ditangani. Tapi berbahayanya mungkin nggak instan ya. Nggak dalam 1 tahun gitu, enggak. Semua proses, ini kan karena gaya hidup nih kebanyakan kolesterol. Memang nggak sih ada karena faktor genetik ada. Tapi kalau kita bicara mayoritas karena faktor gaya hidup. Ya, makanan-makanan tuh biasanya nggak dijaga. Nah kalau faktor gaya hidup seperti ini biasanya nggak muncul 1 tahun. Tapi 5, 10 tahun, 15 tahun baru muncul tuh kolesterol. Berbahaya kenapa? Karena kolesterol itu kayak cuman titik awal aja. Ujung-ujungnya yang berbahaya karena dia bisa menyebabkan penyakit jantung, serangan jantung. Bisa menyebabkan sumbatan di otak, jadi stroke. Seperti itu bahayanya. Sering berpikir begini orang-orang ya, aku kan nggak gemuk, nggak usah lah ngecek kadar kolesterol level, pasti aku aman. Itu mitos atau fakta? Itu adalah mitos ya, karena orang kurus pun banyak yang kolesterolnya tinggi zaman sekarang. Jadi nggak harus badannya besar, gemuk, enggak. Tidak, enggak. Tapi bener nggak kalau badannya besar dan gemuk sangat mungkin dia kolesterolnya tinggi? Kalau kita bilang kemungkinan lebih tinggi, iya ada benarnya. Tapi ada juga loh orang-orang yang badan gemuk periksa, enggak kolesterol normal, ada juga seperti itu. Tapi artinya jangan beranggapan yang seperti itu ya, bahwa saya adalah mayoritas itu tuh, saya seperti si itu yang badannya besar pasti enggak kolesterol tinggi, nggak boleh ya? Enggak, bukan, jangan dibalik logikanya. Iya, jangan dibalik. Betul. Ya, artinya kita tetap harus cek dan Yeah. menjaga tubuh. Nah bagaimana, ada masukan lain seputar kolesterol ini? Iya, jaga tubuh khusus dari makanan ya, oleh kolesterol ini ya. Makanan apa sih yang paling menyebabkan banyak kolesterol ya? Kolesterol tinggi, khususnya kalau kita bicara kolesterol ada namanya kolesterol baik, kolesterol jahat. Nah, kalau tadi saya bilang tentang serangan jantung, stroke, kita ngomong di kolesterol yang jahat nih. Apa sih yang memberikan efek peningkatan kepada kolesterol yang jahat? Makanan seperti lemak, makanan berlemak, makanan santan-santan, makan deep fried, goreng-gorengan, itu makanan-makanan seperti itu. Di Indonesia banyak goreng-gorengan ya, makanan pinggir jalan jajanan goreng-gorengan terus. Oh betul, justru di Indonesia ini yang saya bingung juga ya. Kalau kita ke kantin, hampir semua kantin akan susah cari makanan yang mungkin sifatnya rebus. Pasti di mana-mana paling gampang selalu ada goreng. Nah itu, dan gorengnya minyak goreng udah sekali dipakai terus-terusan. Sampai warnanya berubah ya. Wah itu luar biasa. Tapi kadang-kadang orang bilang itu yang bikin enak. Ayo. Iya. Dan bukan cuma itu loh ternyata, bukan cuma goreng-goreng. Yang paling sering orang lupa biskuit. Makanan processed food, makanan kaleng, pokoknya makanan yang diolah gitu ya. Sosis, makanan di kaleng. Biskuit juga, kalau penasaran coba ambil deh. Kita suka nyemil cemilan, lihat di belakang kandungan gizinya. Nah coba lihat tuh kadar kolesterolnya, tinggi. Artinya dalam program kali ini nih, Dr. Ivan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan apa yang kita makan, menjaga pola hidup yang lebih sehat, berolahraga. Ada hal-hal lain apa lagi seputar kolesterol tinggi yang perlu para pemirsa ketahui? Silakan dok. Oke, jadi bukan berarti tadi makanan-makanan tersebut sama sekali haram, nggak boleh dimakan. Enggak ya, bukan. Tapi harus dikontrol, dijaga seperti itu. Dan faktor dari olahraga juga. Ya, olahraga juga penting tuh, olahraga yang rutin. Nah, kolesterol juga yang mau saya tekankan, seringkali tuh nggak bergejala memang. Seringkali orang justru tahu kolesterol tinggi ketika periksa darah. Ada yang mengeluh memang kadang-kadang tengkuknya pegel. Cuman nggak selalu loh. Waktu saya coba cari-cari, saya baca-baca dari paper, enggak juga. Mayoritas justru sama sekali nggak bergejala. Ya bergejala ketika udah komplikasi. Kan kita nggak mau sampai ke sana ya. Kita justru harus mencegah dari awal. Baik, terima kasih Dr. Ivan untuk informasinya. Artinya bagi para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, betapa pentingnya kita menjaga kesehatan tubuh kita, sama pentingnya kita memperhatikan pertumbuhan rohani kita. Saya Leonie, Tuhan memberkati.